Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabu Dzamil Ghadabi utawi iki Kitabu Dzamil Ghadabi iku kitab nerangaken tercelae murka, sewot, wal hiddi unek-unek, wal hasadilan iri dengki. Wa huwa utawi Kitabu Dzamil Ghadab al-kitabul khamisu iku al-kitabu kitab al-khamisu kang kaping 5. Rafil hadisi lan ing dalam suci hadis nah melarang sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anil qili wal qali saking ini dan itu, pendapat iki lan pendapat iku, maksudnya ayil ikhtilaf anil ikhtilaf wa idaatil mali lan buang-buang harta wa kasarati su'alin lan kakean takon. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiku wis parek-parek sapa anas menungso ya tasaaluna iku saling takon-takon sepun nas hatta yaqulu sehingga ngucap sepun nas qad khalaqa teman-teman mencipta Allahu subhanahu Allah al khalqa ing makhluk faman maka utawi siapa khalaqa iku mencipta sapa man Allah ing Allah. Sampai akhirnya begitu, pikirannya sudah begitu ya. Setelah angka itu kita ambil logika saja, angka itu tidak ada batasnya kan, tidak ada batasnya sampai 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, 1 triliun itu nggak ada habis-habisnya. Semuanya dimulai dari angka 1, dari tunggal. Kalau sebelum tunggal ya tidak ada, tidak mungkin, kosong, nggak ada. Jadi bisanya ada itu dari yang tunggal, dari yang tunggal. Kalau tunggal ini nggak ada ya sudah nggak ada, sudah. Sebelum angka tunggal ya kosong, tidak ada apa-apa, ya tunggal itu harus ada tunggal. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada tunggal ya tidak ada. Fa idza qalu ing dalam nalika takon sapa mereka wong menas zalika ing mengkono-mengkono faman khalaqallah faqulu maka jawablah sira kabeh qul omongan jawablah, harus bisa jawab. Barulah di situ ketika terjadi kekacauan berpikir, artinya ada ancaman yang merusak akidah, maka katakanlah huwa utawi Allah iku Allahu Allah ahadun kang maha tunggal, Allahu utawi Allah as-samadu iku zat kang weweg, ayil maksudu menjadi tujuan utama. Baru di situ belajar ilmu kalam. Ilmu kalam digunakan untuk menangkis fitnah-fitnah, syubhat-syubhat. Itu gunanya ilmu kalam. Nah, ini bedanya antara umat Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Musa, orang Bani Israel. Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah untuk apa namanya, di Gunung Sinai ya, di Gunung Tursina selama 40 hari. Ditinggal Nabi 40 hari aja mereka pada nyembah anak sapi. Pada nyembah anak sapi. Artinya pola pikir mereka tuh begitu rapuh, begitu rapuh, begitu materialistis. Karangan Bani Israel ini begitu materialistisnya, sehingga Tuhan pun harus berbentuk materi. Kalau tidak materi mereka tidak puas. Saking materialistisnya mereka, jadi Tuhan itu harus berbentuk materi. Menyembah anak sapi. Maka disitulah ada surat Baqarah. Baqarah itu padahal di tanah Arab itu nggak ada yang namanya sapi, adanya onta kan. Tidak ada surat tentang surat onta, nggak ada. Adanya surat Al-Baqarah. Ini menceritakan tentang orang Bani Israel jauh di sana. Tapi ini Baqarah itu sampai sekarang pun masih terjadi. Materi ini Baqarah inilah innallaha ya'murukum an tadhbahu Baqarah. Sungguh Allah itu
menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Kalau ingin kasus ini terungkap, kasus pembunuhan ini terungkap, ya harus jadi orang pintar. Orang pintar itu apa? Orang pintar itu tidak boleh kalah dengan sapi. Orang Bani Israel kan masa manusia kalah dengan sapi, sehingga menyembah-nyembah sapi. Jadi kalau ingin menjadi bangsa yang pintar, jangan menjadi bangsa yang materialistis. Sembelihlah materialistis itu. Kalau ingin menjadi bangsa yang pintar, sembelihlah sifat materialistis. Harus bangga kita tuh. Semboyannya orang tasawuf, al ilmu khairun minal mal. Al ilmu khairun minal mal. Biar aja kawan-kawan saya naiknya kendaraan baik-baik, bagus-bagus, mewah-mewah, tapi mereka belum tentu punya ilmu yang saya miliki. Nah, ya itu kan harus bangga. Wong punya ilmu kok minder sih gimana? Orang punya ilmu kok sampai minder, itu gak ada catatannya. Tidak boleh minder, dan sampai kapanpun jangan minder. Orang berilmu kok sampai minder. Harus pede. Aduh, depan-depan dengan begitu-begitu aja sampai minder. Dengan pejabat minder, dengan bos itu minder. Aduh ya. Orang punya ilmu nggak boleh minder, apalagi cuma dipanas-panasin kawan-kawannya. Kawan-kawannya sekarang udah jadi kerja di mana? Di pabrik, bagian apa? Bagian tukang sortir. Ya itu nggak apa-apa, ya bagus-bagus saja. Tapi nggak boleh minder. Dipanas-panasi kawan cuma gitu aja kok sampai minder. Ini jadi kalau ingin menjadi bangsa yang hidup, maju, maka hilangkan budaya materialistis. Hilangkan budaya materialistis. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Hatta takhtimu. Ini selagi membandingkan antara umat Bani Israel dengan umat Islam. Umat Islam itu ya banyak juga yang tercerai-berai, juga terpecah belah. Tapi masih banyak yang masih bertahan. Kalau orang Bani Israel ditinggal 40 hari selama Nabi Musa saja sudah pada menyembah materi. Sudah pada menyembah materi, menyembah anak sapi. Hatta takhtimu, sehingga ngatamaken sapa sira kabeh, nyempurnaken nyelesaiaken sapa sira kabeh, mungkasi sapa sira kabeh as-surat ing surat. Bacakan surat Qul huwallahu ahad. Tsumma liyatfil, nuli ngiduaken fuh cuma gitu aja, bukan nyembur sampai mencerat semua. Fuh cuma gitu aja. Nuli nyebul sapa ahadukum, sapa salah siji sira kabeh, an yasarihi saking sebelah kiri man, salasan kelawan ping 3. Wal yasta'idz, lan becik minta perlindungan sapa man atau sapa ahad billahi kelawan Allah, minas syaitani, saking setan ar-rajim kang terkutuk. Wa qala dawuh sapa Jabirun, sapa Jabir, mana zalat ayatul mutala'inain illa likasratis su'al. Mana zalat, ora turun ayatul mutala'ina ini. Mana zalat, ora turun ayatul mutala'ina ini, opo ayat tentang wong loro kang sumpah lian. Sumpah lian. Wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Itu ayat tentang li'an, juz 18 pertengahan. Itu ayat tentang li'an suami istri. Suami menuduh istrinya berzina. Suami menuduh istrinya berzina. Sementara si suami tidak punya 4 orang saksi.
Orang kalau sudah menuduh zina itu kewajibannya mendatangkan 4 orang Saksi. yang adil, yang melihat kejadiannya secara persis. Kalau tidak, ya berarti dia menuduh, mencemarkan nama baik, dan itu terancam hukuman thamanina jaldah. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Jadi misalkan ada orang menuduh seseorang itu telembuk, pelacur, sementara dia tidak punya 4 orang saksi yang melihat kejadian zinanya, maka dia bisa terancam hukuman qadzaf, pasal tentang qadzaf, dan itu ancamannya 80 kali gebukan cambuk. Habib Rizik itu. Jadi ketika jangan mudah menuduh orang lain berzina, menuduh orang lain berzina. Telembuk, Lonte. jangan mudah muni telembuk. Kamu tahu tidak kejadiannya? Kanjeng Nabi itu ketika ada sahabat mengaku berzina, Kanjeng Nabi tidak langsung wah ya harus dihukum, tidak begitu. Ada orang saking jujurnya ingin tobat, ingin insaf, Kanjeng Nabi kula niku berzina. Kata Rasulullah, "Allaka qabbalta?" Enggak, mungkin kamu cuma sekedar ambung-ambungan aja. Mungkin Rasul aja berusaha menutup aibnya orang tuh. Berusaha menutup. Kalau kamu maksiat secara sembunyi-sembunyi, tobatlah secara sembunyi-sembunyi. Kalau kamu maksiat secara sembunyi-sembunyi, tobatlah secara sembunyi pula. Gak usah dikasih tahu ke saya. Jadi awas, masalah nuduh zina itu suatu hal yang sangat sensitif. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang melihat kejadian secara persis, dia sendiri yang kena hukum gebuk 80 kali gebukan. Kecuali yang menuduh zina itu suami sendiri. Suami menuduh istrinya berzina. Dia tidak punya saksi, tapi dia yakin. Bagaimana mungkin istri saya hamil? Saya merantau sekian lama nggak hubungan. Dia hamil 4 bulan. Ini dari siapa ini? Maka yakin kemudian si suami tersebut, wallahi ini bukan anak saya. Dia telah berzina. Syadu innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna laknatallahi alaihi in kana minal kadhibin. Jadi bersumpah li'an, wallahi, bahwa istri saya ini telah berzina. Janin yang ada di perutnya bukan anak saya. Dan sungguh saya itu termasuk orang-orang yang benar fima ramaitu, mengenai tuduhan yang aku sampaikan. Dan saya siap mendapat laknat Allah seandainya itu sampai 3 kali ya, 4 kali. Setelah 4 kali kemudian dinasehati sama hakim, jangan begitu, awas, jangan mudah membawa-bawa nama Allah. Laknat itu nanti bahaya. Nanti kalau Anda sumpahnya tidak benar, Anda siap mendapat murka, dapat laknat dari Allah. Bagaimana? Jadi kalau orang itu li'an itu sudah putus hubungan suami istri dunia akhirat, sudah nggak bisa dirujuk kembali. Talak 3 kali masih ada kemungkinan untuk nikah jadid kalau pernah diselingi oleh suami yang baru. Tapi kalau sudah li'an itu dunia akhirat sudah nggak bisa disatukan kembali. Jadi ayat tentang li'an itu tidaklah turun illa li kasrati su'ali, angin karena akehe pertanyaan. Wa fi qissati Musa lan iku ing dalam kisah Nabi Musa wal Khadiri lan Nabi Khidir alaihi wasallam tambihun utawi peringatan. Alal man'i ing atase larangan minasu'ali saking takon. Qabla awal istihqaqihi ing dalam sedurunge waktu
ngahaki soal. Jadi ini Nabi Musa itu kan tanya-tanya terus kepada Nabi Khidir. Belum ada kesempatan waktu untuk bertanya kok tanya terus. Nah ini kan akhirnya tidak kondusif, suasana menjadi tidak kondusif. Qala hadza firaqu baini wa bainik saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Idz qala karena dawuh sapa Nabi Khidirnya kan begini. Fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Fa ini taba'ta lamun nuli maka lamun anut ngintil sapa sira Nabi Musa ni ing ingsun. Fala tas'al moko aja takon sapa sira. Kalau kamu ingin ikut aku, jangan kamu tanya aku an syai'in saking suwiji-wiji. Hatta uhditsa sehingga cerita sapa ingsun laka maring sira minhu saking syai'in dzikran apane keterangan. Sudah jangan kamu banyak tanya, ikut-ikut saja. Falamma sa'ala nuli ing dalam sumangsane takon sapa Nabi Musa ani safinati saking masalah kapal. Angkara moko ingkar sapa Nabi Musa alaihi ing atase Nabi Khidir. Bagaimana mungkin orang baik-baik, nelayan miskin dengan sukarela memberi tumpangan kepada kita, malah panjenengan merusak. Anda malah merusak. Itu namanya air susu dibalas air tuba. Pripun panjenengan itu? Padahal itu suatu maknanya dalam kan? Karena di situ ada perompak yang biasa merampas kapal para nelayan. Kalau kapal tersebut kelihatan istimewa. Jadi orang itu kalau pakai sesuatu yang mewah-mewah itu menarik kejahatan. Mencolok. Tampil dengan tampilan yang mencolok itu menarik kejahatan. Maka biasa-biasa aja, jangan tampil secara mencolok berlebihan. Ini pasar saja kok. Mau belanja di pasar aja sampai gemrembyong gelangnya, kalungnya. Wah ya senang itu si pencopet. Pencopet ya senang. Kalau ke pasar ya biasa-biasa aja. Jangan mencolok, jangan apalah, biasa-biasa aja. Kayak ibu-ibu biasa aja, nggak usah gimana gitu kan. Jangan mengundang kejahatan. Jadi itu Nabi Khidir memberi peringatan, pelajaran kepada kita bahwa jangan seperti itu. Bahkan ya kalau bisa sih dandanannya di bawah standar orang umum. Makanya kalau pengusaha yang asli beneran sih malah kaya bukan orang kaya, HP-nya jelek biasanya kan. Yang biasanya tampil hebat itu kan karena ingin diakui kekayaannya, sehingga tidak sadar bahwa itu mengundang kejahatan. Tidak sadar itu mengundang kejahatan. Maka tokoh-tokohnya orang Cina di Cirebon itu ya jelek-jelek di mukanya itu, padahal di belakangnya di rumahnya mewah-mewah. Pernah melayat ning wong Cina gitu, ning lemah Wungkuk, ning Tiamsu, di lemah Wungkuk, di depan rumahnya tuh kayak aduh ya biasa-biasa aja. Bukan hal yang mewah lah, tapi masuk ke dalamnya masya Allah ya mewah ini rupanya. Rumah wong Cina lu begitu. Orang Jawa. Kalau orang Jawa akhirnya di depannya mewah aja dulu. Ada di keramik ini. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Musa la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. La tu'akhid sampun ngukum sinten tuan, jangan Anda menghukum ni ing kula bima kelawan kesawonan nasi tukang supe sinten kula. Jangan engkau menghukum saya atas kesalahan yang saya lupa. Kesalahannya melanggar janji untuk tidak tanya. Wala turhiq lan sampun neken sapa tuwani ing kula min amri saking urusan kula usran ing angel. Sampun kula nyuwun pangapunten. Falamma lam yasbir nuli ing dalem sumangsane ora sabar sapa Nabi Musa. Takon maning. Ada bocah cilik
dibunuh oleh Nabi Khidir, tanya lagi, tidak tahan, tidak tahan. Masya Allah. Resikonya tuh, resiko antara orang hakikat dengan orang syariat tuh kan. Orang yang melihat secara hakikat seperti Nabi Khidir dengan orang yang berpandangan secara syariat seperti Nabi Musa. Kedua-duanya benar, tapi ya rawan untuk terjadi perselisihan. Nabi Khidir tuh resikonya, Masya Allah, kalau dilihat oleh orang awam bisa jadi dianggap sesat, dianggap kafir, dianggap waduh, tidak waras kan. Nabi Musa itu meskipun ahli syariat tidak langsung memvonis Nabi Khidir sesat, padahal ahli syariat tidak kalah sama santri yang hafal Fathul Wahab sih, tidak kalah. Masa ya kalah sama santri ya kan. Masa kalah Nabi Musa itu, masa kalah oleh santri yang hafal kitab Fathul Wahab sekalipun gitu. Tapi Nabi Musa itu tidak mudah memvonis orang sesat. Kalau kita itu kan tidak kuatan kita tuh modal syariatnya pas-pasan. Tapi main vonis, mending lamun duwe modal ilmu syariat meskipun sedikit. Ini sih banyak orang tidak punya modal syariat sedikit pun, tapi dengan gampangnya vonis-vonis bid'ah, sesat, kufur. Nabi Musa itu mbahnya ahli basul masail. Nabi Musa itu mbahnya ahli basul masail. Masa ya kalah Nabi Musa dibandingkan oleh santri? Tidak mungkin kalah. Tapi Nabi Musa itu tidak gampang loh ya. Kalau sekedar tanya itu karena memang saking apa ya, saking penasarannya sih. Tapi tidak langsung main vonis sesat. Karena banyak orang sekarang ini melihat hakikat itu tidak kuat. Melihat hakikat itu tidak kuat. Langsung akhirnya main vonis sesat, kufur, bid'ah. Saking tidak kuatnya. Saking tidak kuat. Sampai kitab Ihya dibakar itu kan karena saking tidak kuatnya melihat kitab Ihya. Dulu ada ulama-ulama yang membakar kitab Ihya di wilayah Afrika Utara situ. Dibakar-bakar itu karena pikirannya tidak kuat. Tidak kuat. Berarti ketahanan Nabi Musa itu luar biasa loh ya. Tidak kalah sama mufti-mufti, tidak kalah. Sama imam-imam tidak kalah, apalagi cuma sekedar santri. Meskipun santri ahlu basul masail tidak bisa mengalahkan ilmu syariatnya Nabi Musa. Tuh. Sangat syariat sekali Nabi Musa. Tapi tidak main vonis. Tidak gampang main vonis. Kalau ini sih orang tuh aduh, ilmu syariat cuma belen-belen. Apa belen-belen bahasa Indonesianya? Cuma ala kadarnya, sedikit sekali. Asal-asalan. Asal-asalan. Tapi kentang sekali main sesat. Main vonis tuh gampang sekali di lidah, dicangkem. Falama lam yasbir nuli ing dalam sumangsane ora sabar. Tapi meskipun ora sabar tidak sampai menuduh sesat loh ya Nabi Musa. Padahal gudangnya syariat. Hatta sa'ala sehingga takon sapa Nabi Musa talatan kelawan ping 3. Ini sih saking penasarannya. Orang tuh penasaran kan. Terhadap hal yang paling sepele aja kita tuh penasaran. Ini kemarin yang menang mana nih, perang Armenia lawan Azerbaijan. Penasaran kan, padahal apa urusan saya dengan mereka? Yang menang siapa kek, yang kalah siapa kek, tidak ada untungnya, tidak ada ruginya buat saya kan. Tapi itulah manusia, selalu penasaran. Itu pemilihan pilkades di sana, di desa sana, siapa yang menang? Apa urusannya? Bukan desa saya ini padahal kan. Tapi ya penasaran itulah.
Manusia itu terhadap yang sepele-sepele aja penasaran, apalagi yang urusannya gedean. Maka ini Nabi Musa itu luar biasa. Jangan dianggap Nabi Musa itu tidak sabaran. Nabi Musa ini luar biasa. Nabi Musa ini. Qala dawuh sepun Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Tapi meskipun Nabi Musa sudah segitu sabarnya, masih dianggap kurang. Maka sudahlah. Hadza utawi iki firaqu baini, iku perpisahan antara ingsun wa baini kalan antara tuan Nabi Musa. Sudah, ini berpisah saja, jalan kita berbeda. Sama-sama nabinya ini, tapi berbeda. Wa faraqala ninggalaken sepun Nabi Khidir hu ing Musa. Kelasnya Nabi Musa aja sudah bisa. Fasu'alul awami, maka utawi takone wong awam an hawami dini, saking jero-jeroe agama, min a'zamil afati, iku setengah saking paling gedene piro-piro bahaya. Wa huwa utawi su'al minal muthirati, iku setengah saking piro-piro penggerak lil fitani mari piro-piro fitnah. Fayajibu, maka wajib qam'uhum apa meredam bedol ngancuraken atau bedol ikilah soal ikilah nas meredam masyarakat, waman lan nyetop masyarakat mingdalika saking mengkono-mengkono soal an ghawabiddin wa khawdihim lan saking masuke manjingin nas fi hurufil qur'ani ing dalam pira-pira huruf Quran. Titik wa khawduhum utawi, ya ini jadi mubtada nih. Wa khawduhum utawi masuke nas obrolan masyarakat fi hurufil Qur'ani tentang huruf-huruf Quran ing dalam huruf-huruf Quran. Yudahi iku mirip apa khawduhum halaman mirip ing kondisi wong kata bakang menulis surat al-maliku sapa raja ilahi maring man mengirim surat kitaban ing siji surat warasamalan nulis sapa malik fihi ing dalam kitab umuran ing piro-piro instruksi, menulis beberapa instruksi disampaikan kepada Zaid misalnya falam yastanghil nuli ora sibuk sapa man yang dikirimi surat oleh raja itu tidaklah menyibukkan diri bisain kelawan suwi-wiji min hasaking umur, tidak mengindahkan isi dari surat raja, malah wadayya'a lan membuang-buang sapa man zamanahu ing waktu man fi annaqir tosal kitabi ing dalam bahas setuhune kertas surat atiqun iku antik am hadithun atawa modern. Ini kertasnya kira-kira kertas apa ini? Kertasnya kok bagus sekali ya. Kertas apa ini namanya? Fastahaqqa, maka berhak sapa ikilah man bidzalika kalawan mengkono-mengkono tadyi'u zaman fi annaqir tosal kitab atiqun am hadith, berhak al-uqubata ing hukuman. Dia tidak mengindahkan tujuan utama dari surat tersebut, malah ngalor ngidul bicaranya. La mahalata kelawan pasti fakadzalika moko iku kaya mengkono tadyi'ul ami utawi buang-buang waktu wong awam hududal Qur'ani ing batas-batasnya Qur'an. Intinya Qur'an tinggal dikerjakan itu aja kok. Tinggal kerjakan, tidak usah tanya ini itu. Wastighalahu lan sibuke al-ami bi hurufihi kelawan huruf-hurufi Qur'an. Ahya ono tau utawi huruful Qur'an qadimatun iku qadim am haditsatun utawa anyar teko. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono Quran sairu sifatillah utawi sekarine pira-pira sifate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.